Halo teman-teman, perkenalkan saya As'ad, mahasiswa S1 Farmasi, kampus Universitas Megariski Makassar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai seluk-beluk kefarmasian serta bagaimana pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Baik, yang pertama yaitu pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan serta termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian ataupun penyaluran obat, serta pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Nah, yang kedua yaitu sediaan farmasi. Apa saja sih itu sediaan farmasi? Nah, sediaan farmasi termasuk dalam hal ini yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Yang ketiga yaitu tenaga kefarmasian. Apa yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian? Nah, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, di mana terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Nah, yang keempat, pelayanan kefarmasian. Nah, yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti dan untuk meningkatkan mutu serta taraf kehidupan seorang pasien. Yang kelima yaitu apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah seorang jabatan apoteker. Nah, yang keenam yaitu tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian ini adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan masuk untuk mencapai hasil yang pasti dan untuk meningkatkan mutu kehidupan seorang pasien. Instalasi farmasi harus memiliki apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang sesuai dengan beban kerja serta petugas penunjang lain agar tujuan dan sasaran instalasi farmasi tercapai. Ketersediaan jumlah tenaga apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di rumah sakit dipenuhi sesuai dengan ketentuan klasifikasi dan perizinan rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri. Adapun pelayanan instalasi farmasi mencakup penyelenggaraan dalam hal pengelolaan sediaan farmasi, alkes atau alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik, dan manajemen mutu, dan bersifat dinamis, dapat direvisi sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga mutu. Fokus utama dalam pelayanan kefarmasian yaitu adalah pelayanan obat dengan berorientasi kepada pasien yang meliputi kegiatan perencanaan, pelayanan, dan pengkajian resep, pemantauan efek samping obat, serta bimbingan kepada mahasiswa praktik yang kadang juga dilibatkan dalam konseling dan informasi obat. Pelayanan resep di instalasi farmasi rumah sakit yaitu yang pertama, resep datang. Ketika di apotik ada pasien membawa resep datang, maka pihak apotik ataupun yang biasanya disebut front office akan menyambut pasien dan mempersilahkan pasien untuk menunggu sebentar. Nah, yang kedua yaitu screening resep. Screening resep ini antara lain screening administratif, screening farmaseutis, dan screening klinis. Nah, screening administratif berguna untuk menghindari kesalahan dalam penulisan resep maupun untuk menghindari pemalsuan resep. Nah, yang dianalisis dalam screening ini antara lain ada tidaknya nama, surat izin praktik, dan alamat dokter.
ada tidaknya dan logis tidaknya tanggal penulisan resep, serta ada tidaknya tanda tangan ataupun para dokter penulis resep, dan ada tidaknya nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan seorang pasien. Nah, yang kedua itu screening farmaseutis, yakni menyesuaikan dengan kondisi pasien tentang bentuk sediaan apakah yang cocok yang digunakan untuk pasien. Nah, dosis apakah sesuai dengan usia, umur, ataupun berat badan seorang pasien. Sesuai di sini maksudnya dapat menyelesaikan problema terapi pasien. Di sini juga akan dihitung dosis, apakah dosis tersebut overdosis atau tidak, serta cara dan lama pemberian apakah dapat menyebabkan kenyamanan pada pasien ataupun tidak. Yang ketiga itu screening klinis, adanya alergi, efek samping interaksi obat, kesesuaian dosis, durasi, jumlah, dan obat lain-lain. Nah, yang ketiga alur penerimaan resep yaitu pemberian harga. Pemberian harga di sini harus sesuai dengan persetujuan dari pasien ataupun keluarga pasien yang datang membawa resep. Yang keempat yaitu penyiapan ataupun peracikan obat. Nah, yang melakukan tahapan ini tidak harus seorang apoteker, bisa tenaga ahli kesehatan seperti asisten apoteker. Dalam peracikan dilakukan kegiatan penimbangan obat, pencamuran obat apabila obat perlu dicampur, kemudian pengemasan setelah obat berhasil dibuat, dan tahap selanjutnya adalah pemberian etiket sesuai dengan resep dokter. Nah, yang kelima yaitu penyerahan obat ke pasien. Sebelum obat diserahkan ke pasien, maka harus dilakukan pengecekan kembali terhadap kesesuaian antara obat dengan etiket, obat dengan resep. Di sini juga dicek kembali oleh orang lain. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker dan dilakukan konseling serta pemberian informasi dan edukasi agar pasien dapat mematuhi dalam mengkonsumsi obat. Yang keenam yaitu pemberian informasi atau edukasi dan konseling yang dilakukan oleh apoteker, di mana apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi obat pada pasien sekurang-kurangnya meliputi cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, serta jangka waktu pengobatan obat. Nah, yang ketujuh yaitu monitoring obat atau pemantauan terapi obat. Adalah suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Kegiatan tersebut mencakup pengkajian pilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respon terapi, dan reaksi obat yang tidak dikehendaki. Pemantauan terapi obat harus dilakukan secara berkesinambungan dan dievaluasi secara teratur pada periode tertentu agar keberhasilan ataupun kegagalan terapi dapat diketahui secepatnya. Baik, demikianlah penjelasan saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan diri saya pribadi. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.